Salam sejahtera, salam penuh sukacita, bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun ada di luar negeri. Hari ini saya akan memberikan satu topik khotbah mini seri, hanya terdiri dari 2 seri dengan tema blind spot atau titik buta. Nah, sebelum kita membahas topik yang satu ini, yang sangat menarik, yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita berdoa, mohon Tuhan Yesus memimpin, mencerahkan, dan menyingkapkan kebenaran firman hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Juru Selamat, Pelindung, dan juga tempat kami bernaung. Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga hari ini kami bisa melanjutkan pembahasan kami bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, penuntun dan pelita bagi kaki kami. Hari ini kami akan membahas satu topik yang baru yang terdiri dari 2 sesi, yaitu blind spot atau titik buta. Tuhan singkapkan dan juga yang buta, yang tidak bisa melihat, supaya kami bisa melihat dengan baik. Sehingga kami bisa antisipasi blind spot kami masing-masing agar tidak membuat kami jatuh karena kelemahan-kelemahan kami. Kami siap belajar dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan yang akan menuntun, menyingkapkan, dan mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, seperti yang saya katakan tadi, tema pendek hanya terdiri dari 2 sesi. Khotbah hari ini blind spot atau titik buta. Ini adalah sesi yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan titik buta atau blind spot itu? Bapak Ibu yang saya kasih, sebelum kita memahami tentang blind spot, kita belajar dulu arti dari blind spot itu sendiri. Blind spot atau titik buta adalah area di mana seseorang tidak dapat melihat atau menyadari sesuatu, baik secara harfiah maupun secara metaforis. Harfiah, metaforis. Artinya, blind spot adalah satu area yang kita nggak bisa melihat. Karena kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu bahwa itu area yang bisa membuat kita jatuh. Karena titik buta ini bisa berupa kelemahan-kelemahan kita. Kan semua orang punya kelemahan kan? Tapi nggak semua orang bisa temukan dan sadar akan kelemahan-kelemahannya. Nah, kita lihat arti blind spot secara harfiah. Penglihatan. Blind spot merujuk pada area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi melalui kaca spion atau pandangan langsung. Jadi sebenarnya blind spot ini banyak kaitan dengan kendaraan. Jadi kendaraan, ada area-area tertentu yang sopir itu tidak bisa melihat. Sehingga karena tidak bisa melihat, dia bisa saja melakukan pelanggaran. Anda pernah melihat nggak? Bapak-bapak ketika mundurkan mobilnya, masukkan atau mundurkan mobilnya ke garasi, anaknya sendiri seringkali kena lindas. Kenapa demikian? Apakah dia sengaja melindas anaknya? Enggak. Mungkin ketika dia mau mundurkan mobil, anaknya itu yang masih kecil, ada di titik buta itu, sehingga bapaknya dari kaca spion nggak kelihatan, sehingga dia main mundur saja, tahu-tahu anak sudah terlindas ban. Itu dia masalah titik buta itu. Blind spot juga dapat merujuk pada titik buta pada mata manusia. Jadi ternyata mata kita memang ada titik butanya, yaitu area di mana saraf optik itu terhubung dengan retina. Sehingga kita menjadi buta, kita nggak bisa melihat. Kan harus ada jarak kan? Tapi ya hanya mereka yang dokter mata bisa menjelaskan hal tersebut, masalah titik buta mata itu. Sederhananya adalah area atau titik yang tidak terlihat oleh mata manusia. Perhatikan animasi ini Bapak Ibu. Ketika Anda gunting rambut, biasakan ada satu kaca besar. Sehingga hasil guntingan itu Anda bisa lihat langsung. Apakah di bagian depan ini sudah cocok? Panjang pendeknya, tebal tipisnya rambut itu modelnya
pangkasannya. Tapi persoalannya adalah di belakang. Anda nggak bisa melihat kondisi di belakang. Nah, bagaimana supaya yang di belakang itu bisa Anda lihat? Maka dibutuhkanlah pantulan kaca kecil untuk melihat. Sehingga ketika ada pantulan demikian, Anda bisa lihat. Jadi, kalau ada kaca di belakang, Anda bisa lihat dengan kaca kecil. Oh, apakah kurang tebal atau kurang tipis, kurang naik atau kurang turun, yang di belakang itu dipotong. Nah, yang di belakang kita ini yang disebut titik buta, di mana mata kita itu nggak bisa melihat. Sehingga kita tidak tahu. Itulah blind spot. Kita lihat arti harfiah blind spot itu. Nah, ini mobil. Mobil besar, dia punya titik buta. Ada berapa titik buta kita lihat. Nah, ini. Kaca spion dia nggak bisa melihat ke arah sana. Dan juga lihat langsung sulit. Kemudian, ini titik buta. Ini titik buta. Di mana kaca spion itu nggak kena Bapak Ibu. Sehingga untuk melihat itu susah. Dia nggak tahu. Nah, kemudian setelah itu ada 2 titik buta lagi di depan. 1, 2. Jadi, tepatnya ada 5 titik buta di sini. Nah, ke-5 titik buta itu bisa terjadi pelangkalasalan. Kadang-kadang kita isi pom bensin, kan kita belok nih. Nah, atau ke jalan tol lah. Ketika kita mau ambil kartu, tempelkan kartu tol, kita terlalu nempel. Kan kita susah untuk melihat ke bawah. Dengan kaca spion juga gak susah. Jadi Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan titik buta. Dan titik buta itu yang bisa membuat orang mengalami kecelakaan. Nah, coba Anda perhatikan yang namanya titik buta. Nah, ini ada animasi, video pendek. Oke, video pendek. Nah, di sini kan ada lampu merah. Ada sebuah truk yang sedang berhenti di lampu merah. Dan Bapak Ibu perhatikan nggak ada sebuah sepeda motor tahu-tahu motong di depan truk itu. Dan karena truk itu agak tinggi, sehingga orang yang motong di depannya itu sulit dilihat oleh sang supir. Dan ketika lampu sudah berganti hijau, kemudian masing-masing jalan, apa yang terjadi? Truk itu kemudian menabrak motor itu. Perhatikan bagaimana dia tabrak. Nah, ini dia gambarnya, langkah selanjutnya. Nah, ini kan kena tabrak. Apakah sengaja supir truk ini menabrak orang yang bawa motor? Enggak. Karena dia nggak bisa melihat di bawah. Karena posisi ketinggian. Sehingga inilah yang disebut area titik buta. Dan motor itu nggak sadar bahwa dia masuk ke area titik buta bagi seorang sopir truk. Sehingga dia kena lindas. Truk tersebut masih untunglah. Dia berhasil menyelamatkan diri keluar dari ban tersebut. Kalau enggak, mungkin bonyok juga. Tulangnya patah itu. Kalau masih hidup ya masih bersyukurlah Bapak Ibu. Karena itu, hati-hati dengan titik buta. Nah, atau lihat gambar ini Bapak Ibu. Dan ini ada sebuah truk muatannya penuh sedang menanjak. Dan di belakangnya itu ada sebuah sepeda motor. Dan sepeda motor itu ada di area titik buta dari sang supir. Supir nggak bisa lihat. Seharusnya motor itu tahu bahwa dia ada di titik buta, dia harus jaga jarak. Supaya ketika truk itu mundur, dia nggak kena. Dan apa yang terjadi? Benar, akhirnya truk itu tersebut ternyata mungkin berat untuk naik, sehingga dia mundur pelan-pelan. Mungkin dia mau ambil ancang-ancang kali. Nah, lihat motor ini Bapak Ibu. Akhirnya kan mau hindar juga nggak bisa. Tapi kalau masih ada jarak, mungkin dia bisa belok kiri atau belok kanan. Tapi mundur susah, karena jaraknya terlalu dekat. Sehingga inilah titik buta. Sehingga supir itu tidak tahu di belakangnya itu ada 2 orang di atas sepeda motor yang nyawa mereka sedang terancam. Mundur juga susah Bapak Ibu. Oke, inilah yang disebut titik buta itu. Kemudian, titik buta atau blind spot dalam arti metaforis. Kesadaran blind spot dapat merujuk pada kebiasaan, pola pikir atau perilaku yang tidak disadari seseorang. Nah, kalau kita tadi berbicara harafiah artinya terjadi dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan mata kita. Nah, kalau metaforis ini berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan sifat karakter seseorang. Tetapi mempengaruhi seluruh keputusan atau tindakan dari orang tersebut. Nah, ini berbicara dengan
kelemahan-kelemahan kita. Pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan yang sebenarnya itu blind spot, tapi kita nggak sadar, kita nggak tahu. Contoh, blind spot bisa berupa prasangka, stereotip, atau kebiasaan yang tidak sehat yang tidak disadari oleh seseorang. Dia nggak sadar bahwa ini titik buta. Yang titik buta ini yang bisa berkembang dan bisa menjatuhkan. Dia nggak sadar. Kekurangan atau kelemahan seseorang yang tidak dia sadari. Nah ini kita lihat, sebentar nangis, sebentar ketawa. Itu mungkin dia nggak sadar. Dia punya masalah titik buta atau blind spotnya ini. Dalam hal perkataan, perbuatan, pikiran. Mungkin perkataan kita itu, kita sendiri anggap perkataan kita baik-baik saja. Tapi orang yang mendengar perkataan kita itu terluka lagi. Itu blind spotnya kita. Orang tersinggung, orang marah karena perkataan kita. Jangan main-main dengan perkataan. Karena perkataan itu bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan orang emosi. Nah, atau perbuatan kita. Kita nggak sadar bahwa perbuatan kita membuat orang terluka. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan blind spot secara metaforis. Blind spot. Blind spot atau titik buta ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai bidang, dalam hal apapun pasti ada blind spot di sana. Karena blind spot itu selalu kaitan dengan manusia. Nah, kalau di mana ada manusia, maka di sana akan terjadi blind spot. Namun manusia seringkali tidak sadar dan tidak tahu di mana titik buta pada dirinya. Nah, ini yang repot. Jadi seperti yang saya sudah berikan video pendek animasi tersebut, ada titik buta. Orang nggak sadar, nggak bisa melihat persoalannya. Tahu-tahu dia sudah melakukan kesalahan. Sama seperti truk menabrak motor, sama truk atau mundur yang akhirnya juga melindas motor yang diduduki oleh dua orang. Nah, ini blind spot. Dia bukan sengaja, tapi nggak bisa lihat, nggak tahu bahwa apa yang terjadi ujungnya adalah ada yang terluka. Kita ambil contoh dalam dunia boxing saja. Tentang titik buta, ya, boxing. Saya yakin mungkin Anda suka menonton boxing, terutama yang laki-laki. Dan ternyata bukan laki-laki, banyak juga wanita yang suka nonton tinju. Apakah Anda pernah mendengar seorang petinju dunia yang mendapat julukan si leher beton? Para pemirsa pendengar, Anda tahu nggak leher beton siapa? Tahu? Mike Tyson. Oke. Mike Tyson. Artinya Mike Tyson ini memang populer. Okay? Seorang petinju yang populer dan seorang petinju legendaris yang mungkin sulit sekali mencari tandingan seperti dia. Walaupun masih muda, tapi dia punya prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Tapi dia juga punya titik buta. Yang tidak hobi nonton pertarungan boxing saja sering mendengar tentang nama Mike Tyson. Apalagi pecandu nonton boxing. Saya termasuk suka nonton boxing. Tapi bukan yang kecil-kecil. Tapi saya suka nontonnya yang partai besar. Karena ya keterbatasan waktu untuk nonton juga sih Bapak Ibu. Kita lihat ciri khas bertarungnya Mike Tyson. Nah, ini potensi-potensi pada diri dia. Petinju kelas dunia yang satu ini memang sangat fenomenal. Baik berkarir maupun dalam kehidupan pribadinya. Artinya karirnya moncer, kehidupan pribadinya juga bermasalah. Berarti karirnya sukses, tapi blind spot dia membuat dia hancur juga di dalam kehidupannya. Sehingga dia banyak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bahkan masuk ke dalam penjara dan pelecehan seksual, kekerasan, dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan orangnya satu ini brutal. Hitam dan gelap ada dalam diri orang itu. Di usia 20 tahun, yang sang legendaris ini sudah meraih gelar juara dunia kelas berat. Ada 3 juara yang dipegang. Mike Tyson merupakan salah satu petinju dengan bayaran yang sangat mahal. Kira-kira berapa bayaran dia? Coba kita intip sedikit Bapak Ibu, bayaran Mike Tyson. Ketika dia melawan Jack Paul melawan Mike Tyson. Jack Paul ini sebenarnya hanya seorang yang
boleh dikatakan itu YouTuber. Dia banyak konten-konten YouTube, tapi akhirnya dia juga melangkah ke petinju sehingga dia pernah melawan Mike Tyson. Di usia yang ke-58 tahun, ketika dia naik ring melawan Jake Paul, usia 31. Jadi usianya bedanya tuh 20 tahun lebih. 20 tahun lebih di Texas. Dan itu belum lama Bapak Ibu. 15 November 2024. Dan sebenarnya Mike Tyson sudah pensiun, sudah gantung ring tinju. Tapi sekali-kali dia masih kembali ke ring tinju. Apakah hanya hiburan atau mencari omset lain? Kita nggak tahu. Intinya adalah dia pernah melawan Jake Paul. Dan kira-kira bayarnya berapa? Mike Tyson saat itu dibayar dengan harga 40 juta US dollar. Tentu Jake Paul ini dapat bayaran lebih gede. Karena memang akhirnya dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Ya wajar lah. Kalau Mike Tyson di usia 31 tahun, Jake Paul nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang dia 58 tahun. Sudah pensiun gantung ring kembali lagi. Ya mungkin hanya sekedar nostalgia saja. Nostalgia dan hanya untuk mengetes, melihat kembali visinya. Tapi tetap saja banyak penonton, banyak taruhannya. 40 juta US dollar itu setara dengan 633 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, sekali naik ring hanya 1 jam lah dibayar 633 miliar. Luar biasa kan? Kita cari 1 miliar saja seumur hidup kita belum tentu. Megang uang 1 miliar saja seumur hidup kita belum tentu, betul? Nah ini sekali naik ring ratusan miliar masuk kantong dia. Kita lihat lebih jauh. Penghasilan Mike Tyson yang mencengangkan di balik gaji terbesarnya dalam sejarah tinju dan kekayaan bersihnya saat ini. Berapa banyak uang dia miliki? Sepanjang karirnya, Tyson berhasil mengumpulkan kekayaan sebanyak 413 juta USD. Kira-kira kalau dijadikan rupiah berapa ya? 413 juta itu. Ini penghasilan tinju saja, belum iklan-iklan. Tentu seorang bintang film, seorang yang terkenal, pasti banyak juga orang yang memakai untuk iklan-iklan dia. Iklan yang tentu berkaitan dengan karir dia, misalnya multivitamin. Nah ini kan cocok tuh. Obat kesehatan untuk membentuk otot. Nah ini kan banyak. Atau tempat fitness, tempat gym. Nah itu kan bisa memakai jasa Mike Tyson untuk promosi. Nah kita lihat dulu. 413 juta setara dengan kalau di kurs rupiah kan 15.000, 6 triliun 195 miliar. 6 triliun lebih Bapak Ibu. Ini salah ya, ketik ya, 6, seharusnya 6 triliunan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, begitu banyak uang yang dimiliki oleh Mike Tyson. Prestasi Mike Tyson merupakan petinju kelas berat pertama dan satu-satunya yang berhasil meraih 3 gelar juara secara bersamaan. Artinya, anak muda ini, walaupun masih muda, dia pegang 3 kelas. Juara 3 kelas. Karena dalam dunia tinju itu ada 3 kelas. Yang pertama itu adalah WBA. Yang kedua adalah WBC. Dan yang ketiga adalah IBF. 3 juara dipegang sama dia. Kan luar biasa ya. Tyson meraih 50 kemenangan dari 58 pertarungan. Bayangkan 58 kali naik ring, 50 dia menang. 44 itu kemenangan yang antara diraih dengan KO. Saya ingat betul, ketika saat itu Mike Tyson lagi masih muda. Saat itu saya tugas di Pontianak. Dan orang-orang Pontianak itu sangat suka dengan judi-judi. Sehingga ketika Mike Tyson bertarung, terutama di hari Minggu, itu banyak toko-toko tutup. Termasuk toko-toko makanan yang jual makan nasi, warung-warung tutup, restoran banyak sebagian yang tutup.
Kemana mereka? Nonton di depan televisi. Bukan sekedar nonton, tapi mereka juga berjudi. Dan berjudi saat itu bukan menentukan yang menang dan kalah siapa. Mereka sudah yakin yang menang itu pasti Mike Tyson. Nah, yang mereka pertaruhkan adalah berapa ronde bisa kalau KO-kan lawan dia. Dan itu ada sebagian lagi, berapa menit Mike Tyson bisa KO-kan. Ringnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu jadi perjudian. Dan memang Mike Tyson itu ketika dia lagi jaya-jayanya, lawan dia tuh hanya naik beberapa menit itu sudah tumbang. 1-2 pukulan sudah KO. Itu dia hebatnya anak muda yang satu ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan dia, karir Mike Tyson yang begitu hebat bukan terjadi dengan sendirinya, tapi juga melalui proses-proses. Dia ini sebenarnya awalnya itu hanya seorang petinju jalanan. Seorang boleh dikatakan di jalanan, tukang berkelahi, preman di jalanan. Sepanjang karirnya, Mike Tyson memiliki 7 pelatih yang berhasil menggembleng dia. Sehingga dia menjadi petinju yang hebat dan melegenda. Siapa saja dia punya pelatih, nah ini dia. Orang yang pertama kali menemukan Mike Tyson itu adalah Cus D'Amato. Nah, setelah itu ada Giant City, ada Brook, Rooney, Jay Wright, kemudian Jay Rhodes, dan Phoenix. Jadi ada 7 pelatih dia. Dari 7 pelatih ini, kira-kira siapa yang lebih kuat? Pelatih dengan Mike Tyson. Pertanyaannya adalah, jika pelatih naik ring melawan Mike Tyson, kira-kira siapa yang akan menang? Saya yakin kalau Anda mengerti tentang dunia tinju, Anda pasti katakan Mike Tyson. Saya setuju. Ketika pelatih 7 pelatih ini diadu dengan Mike Tyson di atas ring, pasti pelatih itu akan di-KO-kan oleh Mike Tyson. Tidak sanggup melawan Mike Tyson. Kalau begitu, kenapa Mike Tyson masih butuh pelatih? Bukankah dia sudah hebat? Bukankah dia sudah jago? Nah, inilah yang namanya blind spot. Nah, kita lihat bagaimana ganasnya Mike Tyson ini ya. Jika Mike Tyson yang begitu hebat di atas ring, mengapa dia masih membutuhkan seorang pelatih? Jika dia adu di atas ring, dari 7 pelatih itu tidak akan sanggup atau tidak akan bisa menang melawan Mike Tyson. Mike Tyson membutuhkan pelatih karena dia tidak bisa melihat di mana titik kelemahan dia di atas ring. Nah, inilah yang disebut blind spot. Jadi ketika naik ring, dia kan nggak tahu titik lemahnya atau di mana. Bagian mana yang bisa diserang, bagian mana yang harus diperkuat, bagian mana yang harus dilindungi, bagian mana yang harus dipoles. Dia nggak bisa tahu. Dia hanya tahu dia punya tenaga yang kuat. Tapi pelatihnya bisa melihat. Karena itu, Anda coba perhatikan. Setiap kali Mike Tyson naik ring, atau petinju manapun naik ring, pelatihnya tuh pasti ada di samping ring itu. Dia perhatikan gaya, dia perhatikan kelemahannya. Nah, setelah pertarungan selesai, pasti dia akan koreksi. Nah, ini kamu harus perbaiki di sisi ini, di sudut ini. Untuk menjadi persiapan di waktu yang akan datang. Nah, inilah yang disebut dengan istilah blind spot atau titik buta. Seorang petinju sehebat apapun, dia pasti punya blind spot. Dan blind spotnya itu hanya bisa dilihat oleh sang pelatih itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah dunia tinju. Seperti ilustrasi seorang petinju di atas, bukanlah hal yang mudah bagi setiap pribadi untuk bisa menemukan, mengetahui di mana blind spot atau kelemahan sifat pribadi masing-masing. Kita nggak tahu. Karena secara prinsip semua manusia pasti punya blind spot, punya kekurangan, punya kelemahan. Karena secara prinsip tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. Nah, karena tidak sempurna maka semua orang punya blind spot. Dan blind spot itu
kita nggak bisa lihat. Tapi mungkin orang luar itu bisa membantu kita untuk melihat di mana blind spot kita. Sehingga bisa membantu kita untuk mengantisipasi. Menjadi orang yang benar. Ada 3 aspek penilaian. Apakah seorang itu orang baik dan benar? Bapak Ibu, ketika bicara orang benar, hanya ada 3 aspek penilaian. Kita lihat ketiga itu, yang pertama, penilaian benar menurut diri sendiri. Nah ini adalah, yang kedua adalah benar menurut orang lain, yang ketiga adalah benar menurut sudut pandang Allah. 3, menurut kita, menurut orang lain, dan menurut Allah. Hanya 3 penilaian. Dan penilaian menurut kita adalah kebenaran yang sangat subjektif. Semua orang itu pasti merasa dirinya paling baik. Semua orang pasti merasa paling benar. Semua orang pasti merasa dirinya paling ganteng, paling cantik. Benar nggak? Semua orang pasti. Dia yang salah, aku yang benar. Tidak ada yang merasa dirinya salah. Karena kalau semua orang menyadari bahwa dirinya juga punya kesalahan, maka dunia ini akan aman dan damai. Setiap hari ada permintaan maaf ya gua. Semua orang akan koreksi diri. Tapi kenapa banyak kejahatan, banyak penjara selalu penuh? Karena selalu merasa benar. Setiap tindakan, perkataan, perbuatan kita merasa benar. Sehingga kita bela ketika kita dipermasalahkan. Itu penilaian sangat subjektif menurut Anda. Kemudian penilaian secara menurut orang lain, nah ini kebenaran objektif. Artinya lebih netral lah. Sehingga kalau penilaian menurut orang lain kan bukan satu orang. Anda menilai diri Anda. Orang kedua menilai Anda. Orang ketiga, 4, 5. Dan banyak orang bisa menilai Anda. Sehingga penilaian itu ditentukan mana yang lebih banyak positif atau negatif tentang diri Anda. Kemudian penilaian dari sudut pandang Allah. Nah ini adalah penilaian yang paling murni. Kenapa demikian? Karena Allah bisa melihat ruang dan dalam setiap manusia. Mazmur 139 mengatakan, ketika aku duduk Tuhan tahu, ketika aku berdiri Tuhan tahu, ketika aku berjalan Tuhan tahu. Dan sebelum mulutku mengucapkan kata-kata Tuhan sudah tahu. Artinya Tuhan tahu luar dan dalam. Dia tahu pikiran kita, dia tahu hati kita. Kalau orang lain kan nggak tahu, dia hanya tahu rupa luar. Oke, nah kita lihat lebih jauh. Ketiga persepsi tersebut benar menurut pandangan diri sendiri. Seringkali ketika kita merasa diri benar, maka di sana ini adalah pandangan yang umum dimiliki oleh setiap orang. Siapa yang merasa dirinya orang jahat? Siapa yang merasa dirinya orang jelek? Siapa yang merasa dirinya orang yang penuh dengan kekurangan? Semua orang merasa dirinya baik, dirinya benar, semua merasa dirinya sempurna. Jika pandangan ini dibiarkan, nah akan timbul kesombongan. Karena apa? Merasa paling hebat. Kesombongan itu terjadi. Secara prinsip semua orang pasti merasa dirinya orang yang baik. Tapi tadi saya sudah katakan ini penilaian sangat subjektif. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Benar gak? Semua orang merasa dirinya bersih. Semua orang rasanya layak. Semua rasanya baik. Tapi Tuhan yang tahu hati kita. Dan Amsal kembali ucapkan ini. Setiap Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Perhatikan kata menurut pandangannya sendiri. 2 kali Raja Salomo tekankan menurut pandangannya sendiri. Tapi setelah itu Salomo mengcounter lagi. Tetapi Tuhan menguji hati. Artinya penilaian Tuhan paling murni. Karena Tuhan bisa melihat hati manusia, bisa melihat paling dalam. Sedangkan kita menilai menurut pandangan kita. Menurut diri kita. Persepsi kita masing-masing. Artinya ketika berbicara blind spot, semua orang merasa dirinya baik, maka merasa tidak punya blind spot. Karena merasa dirinya orang baik dan benar, maka dengan mudah dia akan menegur dan menghakimi orang lain. Kenapa dalam hidup kita selalu orang lain dihakimi? Karena merasa dirinya paling baik dan benar. Matius 7 ayat 1-2.
Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, maka kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Engkau menghakimi, engkau akan dihakimi. Karena engkau juga tidak luput. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu kan tipis dari mata orang lain. Wih, ada selumbar di matamu, sedangkan sebuah balok di depan mata kita yang gede nggak kelihatan. Bapak Ibu, karena apa? Kita nggak sadar. Kita punya balok. Balok itu blind spot kita, kekurangan, kelemahan kita. Kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita berbicara kelemahan, ternyata kelemahan kita lebih besar balok yang ada di mata kita. Sedangkan kelemahan orang lain kecil, selumbar kita bisa lihat dan kita mau coba keluarkan selumbar itu. Kita lupa keluarkan balok dari mata kita lebih dahulu. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu munafik. Jadi banyak orang munafik. Karena dia nggak bisa melihat blind spotnya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jangan suka hakimi. Makanya kalau orang suka hakimi orang lain itu biasa tuh dia nggak sadar ada balok di matanya. Dia nggak sadar bahwa dia punya blind spot lebih parah daripada orang lain, sehingga kesalahan orang sekecil apapun dia bisa lihat. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini bicara blind spot. Kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya kekurangan. Tapi kalau kita selalu menghakimi, kita lupa ketika kita tunjuk jari kepada orang lain, ada 3 jari mengarah pada diri kita. Kita melihat selumbar orang lain, kita tidak sadar ada balok di mata kita. Ada 3 balok, kita tunjuk orang lain, ada 3 jari menunjuk pada diri kita. Karena itu hati-hati. Maka jangan suka menghakimi. Karena orang yang suka menghakimi adalah orang yang merasa dirinya benar. Ketika engkau hanya melihat kebenaran, kebaikan, potensi, dan kelebihan yang ada pada pribadimu, maka akan muncul 3 sifat ini yang tidak Anda sadari. Kita lihat ketiga sifat ini. Yang pertama adalah sombong. Yang kedua adalah narsis. Dan yang ketiga adalah, oke, kita lihat sifat ini. Kita lihat 3 sifat ini dulu. Tidak akan sadari. Anda pasti akan tidak sadar. Namun orang itu bisa melihat dan menilai. Inilah yang disebut dengan istilah yang tidak istilah blind spot atau titik buta. Anda sombong, Anda narsis. Anda nggak sadar. Tapi orang lain bisa melihat, orang lain bisa sadar. Nah, itu titik buta Anda. Terutama dalam hal menghakimi orang lain. Kita coba lihat dasar firman Tuhannya. Lukas 8:12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ini adalah perkataan dari orang Farisi. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada 2 orang, pemungut cukai dan orang Farisi. Dua-duanya masuk bait Allah, dua-duanya berdoa. Dan kita kutip isi doa dari orang Farisi ini, dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Kan sombong dan narsis. Nah, sementara ayat yang ke-11, orang Farisi ini itu berdiri dan berdoa dengan hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi, sombong, narsis, dan menghakimi orang. 3 karakter itu, betul nggak? Kita lihat sombongnya. Aku tidak seperti orang lain. Kan sombong. Kemudian aku memberi ini, memberi itu. Kan narsis. Lalu tidak seperti pemungut cukai ini. Nah, ini dia. Ini sombong dan narsis kalau ini menghakimi. Betul nggak? 3 sifat itu muncul.
Benar, yang kedua adalah benar menurut pandangan orang lain. Orang lain bisa saja menganggap Anda orang baik dan benar, maka Anda akan didukung. Kita lihat setiap kali kalau pemilihan caleg, pemilihan anggota-anggota pejabat negara. Oh, semua orang jadi sinterklas. Bagi sembako di mana-mana, pendekatan di mana-mana, berbuat ini, berbuat itu. Padahal yang diincar adalah kedudukannya. Rakyat itu hanya dibodoh-bodohin. Sehingga ketika dia menjabat, apakah dia masih memperhatikan rakyat yang dulu dia dekati? Belum tentu. Inilah yang namanya penilaian. Nah, penilaian dari orang lain itu bisa saja benar, bisa juga penilaian itu salah. Makanya belum bisa dikatakan penilaian itu murni. Karena orang kan melihat rupa luarnya. Itu orang baik. Kita kan nggak tahu hatinya. Kelihatannya baik, kelihatannya dermawan, kelihatannya menolong. Lalu kita ambil kesimpulan orang baik. Belum tentu. Nah, mengapa bisa demikian? Karena persoalannya peribahasa mengatakan dalamnya lautan dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Artinya lautan walaupun dalam bisa diukur. Ini adalah blind spot dalam arti harfiah. Tapi hati orang siapa yang bisa mengukur berapa dalamnya? Nah, ini adalah arti metaforis. Arti secara kiasan. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Artinya, hati manusia itu nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan kan tahu. Bapak Ibu, artinya blind spot itu sulit ditemukan, sulit dilihat. Tapi Tuhan bisa melihat. Konflik. Apakah Anda pernah mengalami konflik dalam pernikahan? Di dalam konflik pernikahan tersebut, suami istri berantem. Suami merasa dirinya benar, istri merasanya benar. Kalau dua-duanya merasa dirinya bersalah, kan nggak ada konflik. Tapi karena merasanya benar, menurut dia benar. Konflik melulu nggak akan beres-beres. Karena apa? Tidak bisa melihat kekurangan atau blind spot masing-masing. Atau Anda pernah menangani konflik suami istri? Bapak Ibu, Anda pernah menangani konflik suami istri? Dan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya banyak menangani konflik suami istri. Selain itu kan saya sudah puluhan kali menikahkan jemaat pria wanita. Nah, setelah menikahkan kan ada bimbingan nikah. Nah, seringkali ketika saya nikahkan mereka lalu ada konflik keluarga. Selalu saya ingatkan ketika engkau konflik, jangan cari bantuan di keluargamu, orang tuamu, kakak adikmu, jangan, karena tidak netral. Kalau engkau punya konflik, ada dua orang yang engkau cari. Selain Tuhan ya tentu. Yang pertama adalah yang menikahkan Anda, gembala Anda. Yang kedua adalah konselor pernikahan. Karena mereka yang bisa melihat titik buta kalian, melihat blind spot antara suami istri. Karena setelah menilai, lalu mereka mediator ini ataupun konselor ini akan memberikan solusi. Oh begini loh. Seringkali suami istri nggak bisa lihat kekurangannya. Nah, salah satu cara ketika saya menangani konflik suami istri, kan saya juga nggak tahu nih versi suaminya begini. Kalau kita lihat suaminya nggak salah. Lalu kita dengar versi istri begini, kelihatan nggak salah. Nah, lalu siapa yang salah? Oke? Siapa yang salah? Karena masing-masing kan pasti mengatakan dirinya baik, dirinya benar. Karena itu ketika saya menangani konflik suami istri, saya akan turun ke lapangan. Bagaimana hubungan kedua orang itu dengan anak-anak mereka? Kalau anak mereka sudah dewasa, nah kita tanya anak, menurut kalian, penilaian kalian, coba ya, saya ingin mengatasi konflik mama papa kamu loh. Kalau enggak mama papa kamu bisa berantem terus loh. Mama papa kamu bisa pisah loh, cerai loh. Karena tolong kalian jujur supaya saya bisa tangani permasalahan mama papa kamu. Nah, anak-anak kan jujur. Oh, menurut dia mamanya itu yang benar.
Atau papanya yang menurut dia nggak benar. Nah ini kan repot. Karena anak juga belum tentu netral. Kadang-kadang ada yang bela mamanya, ada yang bela papanya. Bagaimana pendekatan dia masing-masing dengan kedua orang tuanya. Tapi kalau semua anaknya menyalahkan papanya, nah kemungkinan papanya harus dibenahi. Kalau anaknya semuanya menyalahkan mamanya, kemungkinan mamanya harus dibenahi. Nah kalau enggak, akhirnya saya dekati pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Tanya. Dan saya pernah tangani juga kasus begini. Ketika saya tanya asisten rumah tangganya yang perempuan, Bu, menurut penilai ibu ini, bapak dan ibu ini kan konflik nih. Bagaimana? Asisten rumah tangganya cenderung menyalahkan nyonyanya. Oh, nyonyaku mah jahat, bla 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 bla. Oke, saya tampung dulu. Tapi saya ganjil, kok dia begitu membela tuannya, ada apa ya? Ya udah, saya simpan dulu. Nah, kemudian saya dekati supirnya. Kebetulan ini keluarga cukup kaya. Waktu saya tanya supirnya nyalakan tuannya. Ah, tuan saya begini bla 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 bla. Nyonya gua mah baik. Kok begini ya? Pembantu rumah tangga mengatakan yang jahat itu istrinya. Supir mengatakan yang jahat itu suaminya. Ya udah, saya coba telusuri lebih dalam dan saya temukan ini penilaian hati-hati. Karena ini kan pincang nih. Yang satu menyalahkan suami, satu menyalahkan istri. Nah, setelah saya telusuri pelan-pelan cari informasi, ternyata sang suaminya ada main sama pembantunya, sang istri main sama supirnya. Karena kan kacau bapak ibu. Nah, konflik nggak akan beres-beres. Betul? Berarti penilaian. Bagaimana kehubungan kedua orang itu dengan orang tua masing-masing? Hubungannya baik nggak dengan mama papanya? Bagaimana hubungan kedua orang itu dengan ipar kedua belah pihak? Dan bagaimana permasalahan keluarga? Karena permasalahan keluarga pasti berimbas di gereja. Kalau gereja itu banyak konflik, biasa tuh di rumah tangga itu banyak konflik. Kenapa jemaat satu dengan jemaat lain itu konflik melulu? Pasti di rumah tangga itu banyak konflik. Karena gereja yang jemaatnya banyak konflik, dimulai dari konflik dalam keluarganya. Suami istri hubungan dengan baik. Nah, akan terbawa ke gereja. Karena karakter itu memang susah. Menurut saya benar. Karena ketika itu berbawa ke gereja, menurut saya benar. Dan orang lain nggak bisa terima. Kan menurut orang lain saya salah. Nah, itu persoalannya. Oke, kita lihat lebih jauh masalah ini. Seringkali terjadi konflik antara suami istri masing-masing tidak mengenal blind spot masing-masing. Karena kekurangan suami, kekurangan istri, masing-masing menurut dia benar. Namun celakanya masing-masing tidak mau koreksi diri, tidak mau terima jika dikasih tahu dan tidak mau berubah setelah tahu. Suami kekurangan kau ini loh. Istri kekurangan kau ini loh. Setelah tahu, mau berubah enggak? Kalau nggak mau berubah, nggak akan selesai konflik. Karena yang menyebabkan konflik suami istri itu saja yang diberantem. Nggak selesai-selesai. Bapak Ibu yang saya kasih permasalahan. Si Gugun dengan si Gogon. Kita akan nilai ini. Dua orang ini berantem. Anda sebagai penengah, mediator, sebagai wasit di tengah-tengahnya. Menurut Anda, si Gugun yang salah atau si Gogon yang salah? Karena masing-masing menurut versi masing-masing, dia yang benar. Oke, lalu kita analisa. Ternyata si Gugun ini, kita lihat konflik ini. Ternyata si Gugun ini berantem juga dengan si X. Nah, kalau kita lihat sini, berarti si Gugun dong. Ternyata si Gugun berantem juga dengan si I. Nah, kalau dari sini kira-kira menurut Anda siapa orang yang salah? Siapa yang lebih baik? Gugun atau Gogon? Kalau kita lihat sampai di sini, pasti si Gugun yang bermasalah. Karena kalau dua orang yang berantem, kita kan masih belum tahu nih, ini yang si Gugun atau si Gogon yang salah nih. Karena hanya berantem doang. Ternyata si Gugun melawan si X juga melawan si I nggak cocok. Berarti ini memang si Gugun masalah kan? Tapi tunggu dulu. Kita sekarang lihat Gogon. Ternyata si Gogon nggak cocok dengan si A.
nggak cocok dengan si B, nggak cocok dengan si C, nggak cocok dengan si D, dan nggak cocok dengan si E. Nah, dari sini kita ketahui siapa sebenarnya bermasalah. Memang nggak ada yang manusia yang sempurna. Si Gogon tidak sempurna, si Gogon tidak sempurna. Tapi yang lebih parah itu adalah si Gogon. Berapa banyak? Yang satu bermasalah dengan 2 orang, yang satu bermasalah dengan 5 orang. Ternyata tambah lagi ada si F. Dengan kata lain, seseorang sulit melihat kelemahan dan kekurangan pribadinya. Akibatnya dia selalu konflik dengan orang lain. Dengan ini A nggak cocok, B nggak cocok, C, D, E, F nggak cocok semua. Lalu Anda cocoknya dengan siapa? Maka nggak heran kalau dengan orang lain nggak cocok, engkau tidak akan mungkin cocok dengan suamimu, tidak cocok dengan istrimu, tidak cocok dengan anak-anakmu. Wajar, karena orang lain itu penguji, orang itu netral. Kalau orang lain saja, Anda nggak cocok dengan ini, nggak cocok dengan itu, berarti kan Anda bermasalah. Anda yang harus perbaiki diri. Karena memang sulit sekali untuk melihat yang namanya blind spot atau titik buta pribadi. Sulit. Namun orang lain bisa melihat. Tapi masalahnya adalah setelah orang lain kasih tahu, Anda mau berubah atau enggak. Dan yang ketiga adalah benar menurut pandangan Allah. Nah, ini adalah yang murni. Ini adalah penilaian yang sangat objektif dan sangat murni. Karena Allah bisa melihat dalam hati setiap manusia. Yang tidak bisa dilihat manusia, Allah bisa melihat, Allah tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Manusia menilai berdasarkan apa yang kelihatan, yang tampak di depan matanya. Namun Tuhan menilai berdasarkan yang tidak kelihatan, apa yang ada di dalam hati seseorang. Berarti penilaian Tuhan itu luar dan dalam. Sedangkan manusia menilai dari luarnya. Ini orang baik loh. Itu luarnya. Tapi dalamnya kita mana tahu. Tapi Tuhan tahu. Hal itu akan tampak ketika Allah mengutus. Hal itu tampak ketika Allah mengutus Nabi Samuel. Mengurapi salah satu anak Isai menjadi Raja Israel. Menggantikan Raja Saul yang telah berontak kepada Allah. Kita lihat. Ketika Samuel kirimkan informasi kepada Isai, ayo kumpulkan anakmu semuanya. Kayaknya Samuel juga sudah membocorkan bahwa salah satu dari anak Isai ini akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Dan anak-anak Isai tentunya tahu juga. Maka dikumpulkan. Dan setelah harinya sampai, Samuel datang ke rumah Isai. Kita lihat bagaimana perkataan Samuel, perbedaan penilaian antara Samuel dengan Allah. Kita lihat ya. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai Raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Perhatikan, telah kupilih seorang. Berarti Tuhan sudah melihat dari semua anak-anak Isai, ada satu yang cocok akan menggantikan Saul sebagai Raja Israel. Kita lihat bagaimana penilaian manusia. Penilaian dari anak-anak Isai, penilaian Isai dan penilaian Samuel, dan juga penilaian asal anak yang akan dijadikan oleh raja itu. Kita lihat penilaian ya. 1 Samuel 16:6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Kayaknya Eliab ini anak sulung. Begitu masuk, lalu Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Begitu lihat anak pertama, wih ini anak berwibawa. Kayaknya cocok nih, badannya tegap. Pasti bukan hanya masuk, tapi Samuel juga ajak berbicara, ngobrol. Semacam tes lah. Biasa kan untuk pejabat kan ada proper test. Tapi bagaimana kata Tuhan? Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Samuel yang sudah berpengalaman sebagai nabi, sudah berurusan dengan banyak orang, ternyata bisa salah menilai. Tuhan bisa lihat. Tuhan berkata, bukan dia yang aku pilih. Kemudian anak yang kedua masuk. Ketika itu masuk Kemudian ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab. Nah, kayaknya ini anak yang kedua. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah, Samuel mulai berhati-hati. Jangan langsung ambil keputusan. Dia kemudian serahkan ke Tuhan. Karena Tuhan yang tahu. Anak kedua lewat. Anak ketiga lewat. Semuanya lewat. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Nah sekarang Samuelnya yang bingung. Karena Samuel sudah berkata, kumpulkan semua anakmu. Lah ini semua anaknya sudah lewat tujuh-tujuhnya. Tapi nggak dipilih Tuhan. Salah nggak sih Tuhan? Akhirnya Samuel tanya. Kita lihat, tidak dipilih Tuhan. Semua laki-laki anak Isai itu ada 8 orang. Ada 1 yang masih tidak hadir. Karena menurut penilaian Isai, menurut penilaian anak-anak Isai, 7 anak Isai, si Bontot nggak mungkin akan jadi raja. Nah si Bontot juga terima nasib saja. Ya sudahlah. Dia pergi menjaga kambing domba bapaknya. Biarkan saudara-saudaranya kontes. Dia nggak ada niat atau nggak ada ambisi jadi raja juga. Namanya Daud. Oke, kita lihat. Tinggal 1 yang paling bontot. Yang penilaian ayah dan ke-7 saudaranya tidak akan dipilih Tuhan. Kita lihat si bontot ini. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Akhirnya pergi. Bawa orang itu datang. Karena dia ada di padang menggembalakan kambing domba. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Begitu Daud masuk ruangan, Tuhan berkata, ini dia. Pada itu anak yang paling bontot, anak yang paling kecil. Yang tidak dianggap, yang tidak dipentingkan, maka tidak dihadirkan dalam kontes tersebut. Blind spot. Karena setiap orang memiliki blind spot atau titik buta, sehingga tidak bisa melihat di mana letak kekurangan atau kelemahan pribadi masing-masing. Nah, bagaimana kita menemukan blind spot dan memperbaikinya? Kan Anda punya kekurangan, saya punya kekurangan. Bagaimana kita temukan kekurangan lalu kita perbaiki? Gunakan cermin rohani. Cermin. Bapak Ibu, kita kan nggak tahu nih. Kita punya kekurangan seperti apa? Gunakan cermin rohani. Cermin rohani itu adalah Alkitab. Yakobus 1:23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia sama seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi firman Tuhan itu cermin. Kita bisa bercermin. Perkataanku benar enggak? Perbuatanku benar nggak? Pikiranku benar nggak? Karena firman Tuhan adalah pegangan kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita tahu perkataan, perbuatan, tindakan kita benar nggak menurut firman Tuhan. Nah kalau sudah benar menurut firman Tuhan, maka kita benar di mata Tuhan. Karena hanya dengan cara itu kita temukan blind spot. Firman adalah cermin. Oke, permasalahannya adalah Anda sering baca firman Tuhan enggak? Anda mau pegang firman Tuhan enggak? Kalau enggak ya susah. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat cermin ini. Firman Tuhan dapat membentuk karakter manusia menjadi baik. 2 Timotius pasal 3, 16, 17.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kalau engkau jadi orang baik, jadi orang benar, berarti kan blind spotnya berhasil engkau atasi. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Engkau mau jadi orang baik? Sering baca Alkitab, jalankan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah cermin. Nah, cermin inilah yang bisa memberitahukan kekuranganmu apa, kesalahanmu apa, di mana titik lemahmu. Sehingga engkau setelah bercermin, engkau harus perbaiki. Jangan hanya bercermin tapi nggak lakukan. Nah, kalau itu hanya bercermin tapi tidak memperbaiki diri. Rajin baca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Karena dengan cara itulah blind spotmu ditemukan dan blind spotmu akan diperbaiki. Dengan kata lain, teori dan praktek. Teori membaca firman Tuhan, sedangkan praktek adalah melakukan firman Tuhan. Jika engkau hanya membaca firman Tuhan, tidak melakukan, nggak ada gunanya. Teori dan praktek. Teori tanpa praktek adalah lumpuh. Teori terus banyak ngomong, tapi nggak ada prakteknya. Lumpuh. Jadi banyak orang yang lumpuh. Atau praktek tanpa teori adalah buta. Anda jalankan, tapi Anda nggak ikuti firman Tuhan. Nggak ikut apa yang tertulis dalam firman. Menurut engkau benar. Dan akhirnya kan engkau hantam kromo. Sini salah, sana salah, asal hantam saja. Untuk mengetahui blind spot, Anda harus tekun membaca kitab suci. 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan adalah penuntun. Timotius itu punya karakter yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena dari kecil itu sudah dituntun dengan firman Tuhan. Dia sudah dipedoman hidup sesuai dengan firman. Dengan demikian dia menjadi orang yang baik. Karena itu Paulus ingatkan kita di 1 Timotius 4:13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tekun baca kitab suci. Jangan membaca WA, membaca ini itu. Tapi belajar firman Tuhan, dari firman Tuhan akan menuntun kita menjadi orang yang baik. Wujud ketekunan membaca firman Tuhan menurut Raja Daud seperti apa? Mazmur 1:1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya di lautaran Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang malam dia lihat Alkitab, lalu hidupnya bercermin Alkitab, dia perbaiki berdasarkan kitab suci. Dengan demikian kitab suci menjadi pedoman untuk menemukan blind spot, kitab suci menjadi pedoman untuk memperbaiki sehingga kita tidak jatuh karena blind spot kita. Jika Anda hanya membaca kitab suci tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan firman, Anda tidak ada bedanya dengan mengamati wajahmu di depan cermin tetapi tidak membersihkan kotoran yang ada di wajahmu. Yang penting itu adalah prakteknya, bukan teorinya. Kalau engkau setelah dapat teori, engkau praktekkan, percayalah hidupmu akan berubah, blind spotmu akan bisa diatasi dengan baik. Maka jadilah pelaku firman, bukan hanya pembaca atau pendengar firman. Kita kembali kepada Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang mendengar firman saja dan melakukannya, ia seumpama orang yang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dalam terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah pelaku firman, bukan pendengar firman. Saya yakin firman Tuhan bisa mengubah kita, bisa mengubah
sifat kita, bisa mengubah karakter kita, bisa mengubah pribadi orang lain, bisa mengubah keluargamu, sehingga firman Tuhan itu akan menemukan di manakah blind spot dirimu, blind spot orang lain, lalu kita memperbaiki diri berdasarkan blind spot tersebut. Dengan demikian, terutama dalam hal perkataan perbuatan kita, lidah kita. Bapak Ibu, firman Tuhan itu dibaca dilakukan dapat memperbaiki dua macam karakter manusia. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada dua karakter penting yang bisa diperbaiki. Apa itu? Ayat Yakobus 1:26, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang di lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, di sini adalah perkataan. Jadi firman Tuhan bisa mengubah perkataan kita, ucapan kita. Lalu ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan juga menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di sini berbicara perbuatan. Jadi firman Tuhan bisa mengubah perkataan dan perbuatan kita. Berarti firman Tuhan adalah satu kekuatan yang bisa mengubah kehidupan kita. Kesimpulan terakhir kita lihat Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain, Tuhan ingin engkau berubah. Hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, untuk bisa berubah dan berkenan di hadapan Allah, engkau harus temukan di mana blind spotmu. Nah, setelah temukan blind spotmu, Anda harus perbaiki blind spotmu, kelemahan-kelemahanmu. Dengan demikian, barulah engkau bisa berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai memimpin kami, sehingga hari ini kami belajar satu topik firman Tuhan dengan tema blind spot, titik buta. Dan semua orang punya blind spot, karena semua orang punya titik buta. Namun persoalannya adalah sulit menemukan titik buta kami. Karena seringkali kami punya banyak kelemahan, sehingga kami tidak menemukan titik buta yang harus kami waspadai. Karena ketika kami mengabaikan titik buta yang rawan, dia akan berkembang dan itu akan menjatuhkan, menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan karir kami, menghancurkan rohani kami, menghancurkan hubungan kami dengan Tuhan, dan juga menghancurkan keluarga kami masing-masing. Tuhan, bantu kami, berikan hikmat, kebijaksanaan agar kami bisa temukan titik buta kami. Dan juga berikan kekuatan melalui Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, agar kami punya kemampuan untuk mengubah, perbaiki titik buta kami, blind spot kami, sehingga hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Dengan demikian, kami menjadi orang yang diperkenan dan diberkati Engkau. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di minggu depan dengan tema yang sama, blind spot, di sesi yang kedua. Tuhan Yesus berkati.